Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spasial yang baik dimanapun berada, saya doakan sahabat semua selalu sehat dan bahagia. Di video ini saya akan berbagi tutorial digitasi batas administrasi dari Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:10.000. Dalam Peta Rupa Bumi Indonesia, batas administrasi terdiri dari dua layer, yaitu layar administrasi poligon dan layar batas administrasi garis. Sesuai konteks tersebut, digitasi batas administrasi dapat dilakukan dalam fitur poligon dan fitur garis dengan fungsi yang berbeda. Pertama, fitur poligon digunakan untuk menampilkan cakupan wilayah administrasi beserta toponiminya, seperti cakupan wilayah administrasi desa atau kelurahan, cakupan wilayah batas administrasi kecamatan, cakupan batas wilayah administrasi kabupaten atau kota. Kedua, fitur garis digunakan untuk menampilkan batas unit administrasi berbeda yang disimbolkan dengan garis berbeda. Tujuannya untuk membedakan batas kabupaten kota, batas kecamatan, dan batas desa atau kelurahan. Ketika dua layer ini digabungkan, maka akan dapat ditampilkan wilayah dengan batasan unit administrasi dan toponimi dari masing-masing unit administrasi. Untuk membuat layar administrasi poligon dan batas administrasi garis, digitasi cukup dilakukan satu kali, yaitu digitasi poligon, kemudian poligon administrasi yang sudah terbentuk lengkap dengan atributnya diekspor menjadi data garis. Mari kita praktekkan digitasi batas administrasi dari peta RBI berikut. Pada video saya sebelumnya tentang digitasi tutupan lahan, link ada pada deskripsi, kita sudah membuat batasan poligon tepi dari muka peta. Batasan tersebut dapat digunakan kembali agar batasan tepi poligon administrasi menjadi sama dengan batasan tepi poligon tutupan lahan. Caranya adalah dengan melakukan ekspor poligon tutupan lahan dengan tahapan sebagai berikut. Kita bisa ekspor dengan mengklik kanan data tutupan lahan, pilih data, pilih ekspor data, kemudian kita simpan pada folder yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita ganti namanya menjadi wilayah administrasi. Kita simpan. Poligon yang sudah kita ekspor akan tampil di layar. Tutupan lahan yang sebelumnya bisa kita hapus. Kemudian wilayah administrasi ini yang batas pinggir tepinya kita jadikan sebagai dasar dalam melakukan digitasi batas administrasi. Langkahnya adalah kita hilangkan poligon-poligon tutupan lahan yang sudah dibuat. Kita bisa start editing. Kita select seluruh bagian poligon. Kita merger untuk menggabungkan semua poligon. Kemudian kita stop editing. Kita lakukan edit tabel atribut, di mana tabel atribut sebelumnya masih merupakan tabel atribut pengguna lahan. Di sini akan kita ganti dengan tabel atribut wilayah administrasi, mulai dari unit kabupaten kota, kemudian kecamatan, dan terakhir adalah desa atau kelurahan. Kita tambahkan tabel atribut. Yang pertama, kabupaten kota. Selanjutnya, kecamatan. Dan yang terakhir, desa atau kelurahan.
poligon wilayah administrasi yang sudah kita buat, kemudian kita sudah atur tabel atributnya. Selanjutnya bisa kita lakukan digitasi batas administrasi. Batas administrasi di sini bisa kita digit dengan metode cut polygon. Untuk pembeda batas administrasi, kita bisa lihat di keterangan batas administrasi. Jika garis kemudian dipisahkan oleh titik 2, itu merupakan batas kabupaten kota. Kemudian ada garis dipisahkan dengan titik 3, itu batas kecamatan. Kemudian ada garis dengan 4 titik pemisahnya, itu merupakan batas desa atau kelurahan. Digitasi dengan cut polygon bisa kita lakukan dengan men-select poligon utama. Kemudian kita cari batasan administrasi. Kita mulai mendigit dari pinggir. Proses cut polygon sama dengan ketika kita melakukan digitasi pengguna lahan yang telah diajarkan pada video sebelumnya. Lakukan digitasi untuk seluruh batas wilayah administrasi, baik itu kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Dalam metode digitasi cut polygon, pastikan poligon yang akan dipotong itu harus dalam situasi select. Kita mulai dari pinggir, kemudian juga berhenti di pinggir atau batas luar dari poligon yang dipotong. Usahakan ketika kita melakukan digitasi, kita men-tracing tepat di tengah dari garis yang kita digit. Ketika kita sampai di batas pinggir, kita klik 2 kali di luar, maka akan terbagi poligon besar menjadi 2 bagian, seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya, kita bisa membagi lagi poligon ini sesuai dengan batasan wilayah administrasinya. Perlu diingat, dalam digitasi usahakan skalanya sama. Saya di sini melakukan digitasi dengan skala pembesaran 3000 dan 2000, maksimal 3000. Langkah yang sama dilakukan sampai seluruh batasan wilayah administrasi, baik itu batas kabupaten, batas kecamatan, dan batas desa, terdigitasi secara keseluruhan. Ketika digitasi untuk seluruh batas administrasi selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah mengisi tabel atribut.
Tabel atribut di sini bisa kita mulai melakukan pengisiannya dari unit desa atau kelurahan. Kita bisa select pada desa yang ada pada toponim di muka peta. Misalnya di sini desa Limus Nunggal. Kita select, maka kita tulis desa Limus Nunggal. Kita bisa pindah ke poligon berikutnya, desa Pasirangin. Pindah ke poligon berikutnya, desa Taman Rahayu. Langkah yang sama dilakukan untuk seluruh poligon desa. Langkah selanjutnya mengisi tabel atribut kecamatan dengan mengacu kepada batas administrasi yang ada pada bagian bawah muka peta. Di sini desa Pasirangin masuk pada kecamatan Cilengsi. Desa Pasirangin. Kecamatan Cilengsi. Kemudian desa Limus Nunggal juga masuk kepada desa Cilengsi. Kita bisa copy, kemudian kita pastikan di kecamatan Cilengsi untuk desa Limus Nunggal. Desa Ciangsana, kecamatan Gunung Putri. Langkah yang sama dilakukan untuk semua tabel atribut kecamatan. Langkah selanjutnya mengisi tabel atribut kabupaten kota. Kecamatan Cilengsi dan Kecamatan Gunung Putri masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bogor. Maka kita tulis Kabupaten Bogor. Kita bisa copy dan pastekan. Kecamatan Jatiasih masuk dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Kita bisa copy dan pastikan untuk wilayah Kecamatan Setu dan Kecamatan Bantar Gedang yang juga masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bekasi. Sampai pada tahap ini, proses tabel atribut sudah selesai dan digitasi bisa kita simpan dengan stop editing dan kita save. Hasil digitasi ini karena sudah dilakukan tabel atribut, kita bisa simbologi dengan 3 item yang bisa ditampilkan, yaitu kabupaten kota, kecamatan, desa, atau kelurahan. Kita coba kabupaten kota. Atau bisa juga kecamatan. Dan juga bisa kita tampilkan desa. Kita juga bisa melakukan labeling untuk menampilkan nama desanya. Pada bagian properties bisa kita pilih label, kita pilih desa karena simbologinya desa. Kita aktifkan labeling, label fitur. Jika kita ingin menampilkan kecamatan, kita bisa ganti labelnya dengan kecamatan dan simbologinya kita ganti dengan kecamatan. Langkah selanjutnya adalah membuat batas administrasi garis. Kita bisa membuat batas administrasi garis dengan mengkonversi poligon wilayah administrasi menjadi data garis dengan menggunakan bantuan ArtToolbox. Kita bisa pilih ArtToolbox, kita pilih Data Management Tool, kita pilih fitur, kemudian pilih fitur to line.
pada menu fitur toolline, input fiturnya kita inputkan wilayah administrasi. Output fitur class itu adalah tempat penyimpanan, folder penyimpanan kita bisa pilih. Simpan di tempat yang sama dengan ketika kita menyimpan wilayah administrasi. Kita bisa kasih nama batas ADM. Kemudian kita simpan. Tunggu prosesnya beberapa saat. Dalam konteks ini, pada layar ada dua fitur, yaitu wilayah administrasi berupa poligon dan batasan administrasi berupa garis. Fitur yang akan dilakukan pengeditan dan selanjutnya dilakukan tabel atribut adalah batas administrasi. Agar ketika kita memilih fitur garis, fitur poligon tidak ikut terpilih, maka fitur poligon terlebih dahulu harus dinonaktifkan. Penonaktifan layer itu bisa kita pilih di Table of Contents. Kita klik to toggle selectable. Wilayah administrasi menjadi tidak aktif. Perbedaannya, wilayah administrasi tidak akan pernah bisa kita select karena statusnya nonaktif. Sementara batas administrasi yang statusnya aktif itu bisa terselect. Nah, jadi dengan status yang seperti ini, kita bisa leluasa melakukan select terhadap batas administrasi tanpa khawatir poligon wilayah administrasi ikut terganggu. Selanjutnya kita melakukan editing terhadap fitur garis dengan terlebih dahulu menghapus garis tepi dari fitur garis. Kita bisa select garis tepi, kemudian kita delete. Kita delete semuanya. Selanjutnya, bisa kita lakukan tabel atribut untuk batas administrasi. Secara default, batas atribut yang ada merupakan bawaan dari atribut wilayah administrasi. Jadi, kita hapus terlebih dahulu batasan tabel atribut untuk wilayah administrasi kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, dengan terlebih dahulu kita stop editing. Kemudian kita buat tabel baru dengan nama batas. Kita start editing kembali. Untuk selanjutnya kita bisa mengisi tabel atribut. Pengisian tabel atribut kita mulai dari level tertinggi, yaitu kabupaten kota. Kita bisa memilih garis-garis yang merupakan batas kabupaten kota dengan acuan wilayah administrasi kabupaten kota. Maka kita labeling terlebih dahulu dan simbologi terlebih dahulu wilayah administrasi dengan kabupaten kota. Di sini terlihat
wilayah yang menunjukkan Kabupaten Bogor dan wilayah yang menunjukkan Kabupaten Bekasi, kita bisa dengan mudah memilih garis yang membatasinya. Kita bisa pilih garis batas kabupaten kota terlebih dahulu dengan melakukan start editing. Kemudian kita select garis-garis yang menunjukkan batas kabupaten kota. Kita bisa tekan Shift untuk memilih semua batas yang menunjukkan kabupaten kota. Setelah semuanya terpilih, kita bisa merger. Kemudian kita isi tabel atributnya dengan keterangan batas kabupaten, kita singkat kap, garis miring kota. Selanjutnya kita tentukan garis yang merupakan batas kecamatan. Wilayah administrasi, labeling dan simbologinya kita ganti menjadi kecamatan. Untuk membedakan batas administrasi kecamatan dengan garis batas kabupaten kota yang sebelumnya sudah diisi tabel atribut, maka batas administrasi ini sudah bisa kita simbologi dengan memilih batas, 2 tampilan, batas kabupaten kota, dan 1 yang belum ada keterangannya. Artinya yang belum ada keterangan ini, di sana ada keterangan batas kecamatan dan ada keterangan batas desa atau kelurahan. Untuk batas kabupaten kota kita tentukan saja simbolnya dengan garis yang berbeda. Di sini terlihat dengan jelas batas kecamatan. Kemudian kita select yang merupakan batas kecamatan, misalnya pada garis ini yang merupakan batas kecamatan Gunung Putri dengan Cilengsi. Kemudian garis berikutnya menunjukkan batas kecamatan Bantar Gebang dengan kecamatan Setu. Kemudian kita bisa merger. Dan pada labeling kita kasih keterangan batas kecamatan. Kita bisa simbologi ulang dengan add value untuk batas kecamatan. Kita bisa tentukan simbol warnanya. Di sini jelas garis kuning tebal merupakan batas kabupaten kota, garis merah batas kecamatan, garis hitam merupakan batas desa. Artinya, selain dari batas kabupaten dan batas kecamatan merupakan batas desa. Cara mudahnya, kita bisa pilih di tabel atribut batas kabupaten kota, kemudian kita bisa tekan Shift untuk pilih kecamatan. Kemudian akan terselect secara otomatis di layer batas kabupaten kota, batas kecamatan. Yang tidak terselect merupakan batas desa. Untuk memindahkan yang terselect menjadi tidak terselect dan yang tidak terselect menjadi terselect, kita bisa pilih Switch Selection. Secara otomatis yang terselect adalah batas desa. Kita bisa merger dan memberi keterangan batas desa atau kelurahan. Sampai pada tahapan ini, pengisian tabel atribut untuk batas administrasi selesai dilakukan, kita bisa simpan. Sekian tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Geographic Documentary. Salam spasial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.